Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam, Pak Ivan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, Pak Ivan. Kalau Pak Ivan kabarnya bagaimana, Pak? Alhamdulillah baik Pak. Sesuai janji saya kemarin dengan Bapak, saya akan berbincang sebentar Pak. Apakah Bapak punya waktu Pak? Oh iya, Pak Ivan, baik. Ya, silahkan ya Pak Ivan. Pasti di sini saya punya waktu. Ya, untuk Pak Ivan sesuai janji yang kemarin Pak Ivan sampaikan, kita akan berdiskusi ya terkait dengan Pak Ivan akan melaksanakan coaching nanti, yaitu akan menggunakan alur tirta, rasa, dan kompetensi coaching sebagai acuan. Nanti Pak Ivan akan melakukan coaching dengan coachnya, dan saya di sini akan menjadi pengamat atau observernya ya Pak Ivan. Baik Pak. Ya, baik Pak Ivan ya. Nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu baik, kurang baik, cukup baik, dan sangat baik Pak Ivan. Ya, di sini kompetensi coaching yang akan Pak Ivan kembangkan itu apa ya Pak Ivan? Jadi gini Pak, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah memberikan presensi atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Pak Ivan ya. Dari ketiga kompetensi tersebut, yang mungkin secara spesifik yang mana yang akan Pak Ivan terapkan? Saya akan menggunakan ketiga kompetensi tersebut: memberikan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, supaya bisa menggali potensi diri dari coach itu. Ya, baik Pak Ivan ya. Semuanya di sini setelah saya catat. Berarti untuk mengetahui Pak Ivan mencapai apa yang diharapkan dalam pengembangan kompetensi coaching nanti, kapan akan dilaksanakan percakapan coachingnya Pak Ivan? Kebetulan hari ini saya sudah janjian dengan coach saya Pak. Oke, baik Pak Ivan ya. Nanti setelah Pak Ivan melakukan coaching, saya akan menyampaikan ketercapaian coaching yang Pak Ivan lakukan. Mungkin itu aja ya Pak Ivan ya. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Ivan. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam, Pak Ivan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Jun? Alhamdulillah Pak. Baik Pak. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga. Sama seperti keadaannya Pak Jun. Pak Jun, sesuai janji kemarin kita akan bincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan Pak? Pengen soal tanda yang hari. Pak Zul, sesuai janji kemarin kita akan bincang-bincang sebentar. Jadi apa yang akan kita diskusikan Pak? Ya begini Pak Ivan. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias Pak dalam menerima pembelajaran yang saya berikan, yaitu pembelajaran bahasa Indonesia Pak. Yaitu pembelajaran saya itu kayaknya berjalan monoton terus Pak. Jadi menurut Pak Zul, apa yang Pak Zul harapkan dari obrolan kita hari ini Pak? Yang saya harapkan yaitu
solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya, Pak, dalam belajar bahasa Indonesia yang saya ajarkan di kelas, Pak. Menurut Pak Zuhul, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak di kelas? Ya, kalau yang saya pelajari dan evaluasi kembali itu, Pak, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang saya ajar adalah yang pertama, pembelajaran saya itu sepertinya sedikit membosankan, terus terlalu monoton, terus saya terlalu banyak untuk bercerita di depan murid-murid saya, dan juga kurang memberikan latihan-latihan soal. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan murid saya itu untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya seperti kerja diskusi kelompok, sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi sepak. Oh, begitu ya. Nah, Pak Zul, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bapak antusias dalam mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia yang Bapak laksanakan nanti? Ya, menurut saya, Pak, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, Pak. Saya setuju dan sependapat dengan Pak Zul. Lalu, menurut pendapat Pak Zul, apa saja yang bisa membuat murid-murid merasa senang dan tidak bosan dalam pembelajaran Bapak nanti? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian menambahkan ice breaking ataupun games supaya pembelajaran lebih menarik, Pak. Kalau begitu, kalau boleh tahu, Pak Zul menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya itu, Pak, hanya menggunakan buku panduan bahasa Indonesia, Pak. Siswa yang ada di perpustakaan saja, Pak. Adakah sumber belajar yang Pak Zul gunakan selain buku panduan bahasa Indonesia siswa? Saya pikir banyak ya, Pak. Saya sebut itu sumber belajar seperti video pembelajaran di YouTube, terus artikel di blog, atau yang lainnya, Pak, di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi belajar bahasa Indonesia yang ada pada handphone siswa itu, Pak. Nah, betul sekali Pak Zul. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran bahasa Indonesia nanti. Nah, jadi sekarang apa rencana Pak Zul untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam, yaitu seperti video di YouTube, terus games, dan juga aplikasi bahasa Indonesia yang ada pada HP Android. Yang kedua juga, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya, Pak. Istilahnya itu saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi sehingga si murid itu tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya mereka menggunakan dalam bentuk video, terus gambar, terus maupun laporan digital. Bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan siswa bisa mengalami perubahan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dan siswa bisa merasa senang dan tertarik ya Pak.
apa komitmen Pak Zul terhadap rencana Bapak ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang menyenangkan, Pak. Yaitu dengan menggunakan banyak sumber belajar, terus untuk bereksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya itu senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid saya. Pak, bagus sekali Pak. Saya sangat mendukung komitmen Bapak. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Bapak. Ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, ya. Amin Pak, amin. Sama-sama Pak Zul, amin. Ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Zul. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Pak Ivan. Ya, Pak Ivan, di sini saya tadi sudah simak apa yang Pak Ivan melakukan coaching bersama coachingnya Pak Ivan. Ya, bagaimana hasilnya ya Pak Ivan? Alhamdulillah hasilnya baik Pak. Coach saya sudah menemukan solusinya Pak. Alhamdulillah. Baik Pak Ivan, kita langsung saja ya bahasan ketercapaian kompetensi yang sudah Pak Ivan capai yang saya sampaikan di awal. Baik Pak. Ya. Begini Pak Ivan, apa yang sudah Pak Ivan lakukan untuk mencapai ketercapaian indikator yang sudah disebutkan tadi Pak Ivan? Saya sudah memberikan kehadiran penuh pada saat coaching. Kemudian saya juga mendengar dengan aktif, dengan menatap dan fokus pada coaching, dan memberikan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching. Oke, baik Pak Ivan ya. Setelah saya observasi, memang Pak Ivan sudah melakukan coaching dengan bagus. Terima kasih Pak sudah menyampaikan penilaian saya selama coaching. Ya, baik Pak Ivan. Selanjutnya di sini apa langkah-langkah Pak Ivan untuk mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot? Baik Pak, nanti saya akan melaksanakan refleksi diri terlebih dahulu, kekurangan apa yang ada pada diri saya, kemudian saya akan memperbaiki hal tersebut dengan mencari referensi yang lain. Oke, baik Pak Ivan. Jadi di sini ya rencana Pak Ivan akan mencari referensi ya. Iya Pak, akan segera saya laksanakan Pak, secepatnya. Oke, baik Pak Ivan ya. Nanti kita akan bertemu lagi untuk progres perkembangan coaching Pak Ivan selanjutnya ya Pak Ivan ya. Terima kasih Pak Ivan sudah melakukan coaching. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya bagi temannya Pak Ivan coaching yang saya lihat tadi. Ya, mungkin gitu aja dulu ya Pak Ivan ya. Terima kasih Pak Ivan. Baik Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Ivan. Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam Pak Zul. Bagaimana kabar?
Alhamdulillah sehat Pak. Ada apa nih Pak Zul? Apa yang bisa saya bantu Pak Zul? Iya nih Pak, saya ingin berdiskusi dengan Bapak. Bapak ada waktu Pak untuk saya Pak? Wah, seru nih. Tentu Pak Zul, saya punya waktu banyak kok. Jangan khawatir Pak. Apa nih yang bisa kita diskusikan? Iya nih Pak, saya ini kan akan melakukan coaching terhadap seorang guru dalam supervisi akademik nanti. Nah, saya ingin Bapak nantinya akan menjadi supervisor bagi saya Pak. Apa Bapak bersedia Pak? Oh pasti. Dengan senang hati saya bersedia Pak Zul. Wah, apa nih yang akan dikembangkan nanti pada saat proses coaching nanti? Saya ingin mengembangkan kemampuan untuk mendengarkan dengan aktif Pak, dan juga meningkatkan kemampuan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oh, jadi Bapak ingin mengembangkan kemampuan mendengarkan dengan aktif dan kompetensi dalam menyampaikan pertanyaan berbobot. Menurut Bapak, bagaimana bagian mana yang akan saya amati nanti? Saya pikir mungkin nanti Bapak mengamati saya bagian ketika saya mengajukan pertanyaan kepada coach, dan juga bagian mendengarkan dengan aktif, khususnya pada bagian tidak berasumsi dan melabeli seorang coach Pak. Baik Pak, akan saya amati bagian itu ya. Menurut Bapak, pada bagian yang akan diamati nanti, dari skala 1 sampai 5, Bapak berada di angka berapa? Saya pikir saya berada di angka 2 Pak. Iya Pak, 2 Pak. Oh, baik Pak Zul. Kemudian nih Pak Zul, apa harapan Pak Zul dari observasi yang akan kita lakukan nanti? Saya berharap pada proses coaching nanti, kompetensi coaching saya akan berada pada angka kisaran 4 sampai 5 Pak. Wah, luar biasa Pak. Semoga proses coaching nanti dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan ya Pak. Apa ada lagi yang ingin disampaikan Pak Zul? Amin Pak, saya pikir cukup ya Pak. Saya juga berharap proses coachingnya berjalan dengan lancar Pak. Oke, baik Pak Zul. Nanti kabari saya ya Pak Zul jika akan dilaksanakan coachingnya agar saya bisa observasi gitu. Iya Pak, pasti akan saya kabari Bapak. Jadi karena ada keperluan lain Pak, saya izin live ya Pak. Oke Pak Zul, ditunggu informasinya ya. Oh ya, silakan Pak. Oke, terima kasih Pak atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Sama-sama Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Pak Zul. Bagaimana kabarnya Pak Ridwan hari ini? Alhamdulillah Pak Zul, baik saja. Kalau Pak Zul bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik juga, sama seperti keadaannya Pak Ridwan. Jadi Pak Ridwan, sesuai janji kemarin, kita akan bincang-bincang sebentar ya Pak. Jadi apa yang akan kita diskusikan Pak? Ya, begini Pak Zul, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu di kelas itu dalam proses belajarnya itu mereka kurang antusias dalam menerima pembelajaran matematika dari saya, yang mungkin pembelajaran yang saya laksanakan itu
itu saya ajarkan itu berjalannya secara monoton, begitu mereka rasakan, Pak. Jadi menurut Pak Ridwan, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Ya, begini Pak Jul, yang saya harapkan yaitu ada solusi dari permasalahan saya, yaitu tentang antusias murid-murid saya ini dalam belajar matematika yang saya ajarkan di kelas, Pak Jul. Jadi menurut Pak Ridwan, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Bapak di kelas? Ya begini Pak Jul ya, kalau sesuai apa yang saya pelajari, saya evaluasi kembali, yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias dalam pembelajaran matematika yang saya ajarkan, yaitu yang pertama, pembelajarannya yang saya ajarkan ini sedikit membosankan mereka rasakan, terlalu monoton, saya terlalu banyak berbicara, bercerita di depan, ya, sehingga murid-murid saya itu merasa bosan, dan juga saya kurang memberikan latihan-latihan soal. Yang kedua, saya tidak pernah memberikan kesempatan kepada murid saya untuk mereka berpendapat aktif, berbicara pada pembelajaran saya, seperti mereka dalam kerja berdiskusi kelompok, sehingga proses pembelajaran yang saya rasakan itu hanya satu arah aja komunikasi saya. Oh, begitu ya. Nah, Pak Ridwan, kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Bapak itu antusias dalam mengikuti pembelajaran matematika yang Bapak laksanakan? Ya, menurut saya murid-murid itu pasti mereka menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan, Pak Zul. Ya, saya setuju dan sependapat dengan Pak Rid. Lalu menurut pendapat Pak Rid, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran Bapak nanti? Ya, menurut saya pembelajaran yang saya laksanakan itu harus berpusat pada murid. Murid itu diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian dalam pembelajaran juga saya menambahkan ice breaking ataupun games supaya mereka belajar lebih menarik lagi, Pak. Iya, kalau boleh tahu ya Pak, Farid ini menggunakan sumber belajar apa ya dalam kelas? Ya, saya di kelas itu belajar bersama siswa itu menggunakan buku panduan matematika siswa, Pak, yang didapatkan dari perpustakaan. Jadi, adakah sumber belajar yang Pak Ridwan gunakan itu selain buku panduan matematika saja, Pak? Ya, saya berpikir ya Pak Zul, sumber belajar itu banyak sekali. Sumber belajar bisa didapat dari video pembelajaran di YouTube, di artikel di blog, ataupun internet. Ada juga kita menggunakan aplikasi belajar matematika yang ada pada handphone. Nah, betul sekali Pak Ridwan. Saya yakin sekali bila Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti akan membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran matematika nanti, Pak. Iya, Pak. Jadi sekarang apa
apa rencana Pak Ridwan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, rencana saya itu yang pertama, saya akan merencanakan pembelajaran itu yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video pembelajaran pada YouTube, games, dan juga aplikasi pembelajaran matematika yang ada pada handphone. Yang kedua, saya akan memberikan tugas kepada siswa itu sesuai dengan minat dan bakat murid masing-masing. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi sehingga murid itu tidak terkesan itu dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan dalam bentuk video, adapun gambar maupun dalam bentuk laporan digital lainnya, Pak. Wah, bagus sekali rencana Bapak. Mudah-mudahan siswa bisa mengalami perubahan dalam pembelajaran matematika, ya, dan siswa bisa merasa senang dan tertarik, ya Pak. Jadi, apa komitmen Pak Ridwan terhadap rencana Bapak ini? Ya, saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran itu yang menyenangkan dengan menggunakan banyak sumber belajar untuk siswa itu bisa bereksplorasi materi sehingga siswa saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat mereka senang dalam mengerjakan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid. Wah, bagus sekali Pak Ridwan. Saya juga sangat mendukung komitmen Pak Ridwan, ya. Mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, ya, dan sesuai dengan harapan, ya Pak. Ya, terima kasih ya Pak Zul atas waktunya untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua ini menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, ya Pak. Amin. Ya, ya, amin, Farid. Ya, sama-sama Farid. Ya, mungkin sampai sini dulu ya Pak Zul bincang-bincang kita. Terima kasih ya Pak Zul atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, Pak Ridwan, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam Pak Zul. Wah, luar biasa Pak, proses coachingnya sudah berjalan lancar. Yuk Pak Zul, kita diskusikan proses coaching yang telah dilaksanakan tadi. Iya Pak, kebetulan ya, saya ingin membahas hal yang sama loh Pak. Oke, baik Pak Zul. Menurut Pak Zul nih, bagaimana penilaian atas performa Bapak saat proses coaching yang dilakukan bersama Pak Ridwan? Saya pikir performa saya sudah bagus Pak, tapi di sini saya ingin mendengar hasil dari pengamatan Bapak tadi Pak. Ya, saya juga melihat demikian Pak Zul. Tapi apakah saya boleh menyampaikan pengamatan saya Pak Zul? Dengan senang hati Pak. Saya ingin mendengarkannya dari Bapak. Ya, yang saya amati pada saat Bapak mengajukan pertanyaan pada coaching sudah sesuai dengan yang diharapkan. Bagaimana pendapat Bapak mendengar hal ini? Iya sih Pak, jika hal itu saya tanyakan, maka ada kompetensi presensi yang saya tingkatkan. Cut. Oh, ada foto. Apa? Lewat satu gini tuh. Mana?
Lanjut. Saya senang sekali mendengarnya, Pak. Oh iya. Jangan stop live, Pak. Oh iya, lanjutkan. Hmm. Saya senang sekali mendengarnya, Pak. Oke. Namun demikian, Pak, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya saat Bapak menanyakan komitmen coaching, sebenarnya jika merujuk pada standar, seharusnya bisa dilanjutkan dengan menanyakan kira-kira siapa yang dapat membantu Bapak dalam melaksanakan rencana yang akan dilakukan. Bagaimana pendapat Bapak? Iya sih, Pak. Jika hal itu saya tanyakan, maka ada kompetensi presensi yang saya tingkatkan saat itu. Ya, Pak. Ya, saya setuju. Nah, kira-kira selanjutnya apa yang ingin Bapak kembangkan lagi? Ya, saya pikir kehadiran secara penuh bisa ditingkat lagi pada proses coaching selanjutnya, Pak. Oke, kapan kira-kira rencana tindak lanjut ini bisa Bapak lakukan? Mungkin ya dalam waktu dekat ini, Pak. Mungkin 1 atau 2 minggu lagi, Pak. Wah, luar biasa. Semoga rencana Bapak nantinya berjalan dengan lancar ya, Pak. Nanti jika perlu pengamatan lagi, saya siap kok untuk membantu Bapak. Terima kasih, Pak, atas waktunya dan bantuannya, Pak. Saya permisi dulu ya, Pak. Sama-sama, Pak. Senang dapat membantu Bapak. Baik, silakan Pak Zul. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zul. Assalamualaikum Pak Zul. Waalaikumsalam, Farid. Gimana, Pak? Ya, maaf nih Pak Zul, sedikit merepotkan, ingin meminta waktu Pak Zul sebentar aja, bisa ya Pak? Oh, bisa, Farid. Kebetulan saya sekarang lagi kosong. Ada apa ya, Pak? Ya, gini Pak. Kemarin Pak Ivan menghubungi saya untuk di coaching, terus saya pikir saya ada waktu untuk hari ini sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit. Insya Allah bisa jadi bersama Pak Ivan. Saya minta Bapak untuk menjadi observer gitu, untuk mengamati kita coaching nanti. Bisa ya Pak? Iya, silakan, Farid. Insya Allah bisa, Pak. Ya Pak Zul, terima kasih ya sebelumnya. Iya, baik, Pak Ridwan. Sebelum nanti kita melakukan coaching ya, saya mungkin ingin mengingatkan kembali ya, Pak, beberapa prinsip dan kompetensi coaching, di mana prinsip coaching itu meliputi kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Lalu nanti juga saya mungkin akan mengobservasi bagaimana kompetensi coaching yang sudah Farid kuasai, ya, di mana kompetensi coachingnya itu sendiri meliputi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Ketiga, kompetensi coaching ini dapat Bapak capai dengan menggunakan alur tirta ataupun dengan menggunakan rasa, ya Pak. Mudah-mudahan nanti proses coaching yang nanti akan Pak Rid lakukan itu berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan. Nah, berkaitan dengan itu, saya nih ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Rid. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bersedia? Ya Pak Zul, silahkan. Oke, baik Pak. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin
Pak Arid kembangkan dalam sesi coaching hari ini? Oh ya Pak Zul, seperti yang Pak Zul sampaikan tadi, untuk ketiga-tiganya ya ingin saya kembangkan karena mau dan tidaknya ketiga-tiganya sangat berkaitan erat untuk mendengarkan aktif, presensi, sama menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu Pak. Baik Pak Grid, lalu apa sih yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan pada proses coaching hari ini? Ya, di sini yang lebih spesifik ya Pak. Iya Pak. Ya, jadi yang saya merasa kurang itu, makanya saya pengen dikembangkan hari ini, terutama bagaimana membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya. Kemudian saya bisa menggali potensi dari coach. Baik Pak. Nah, lalu apa harapan Pak Ridwan dari sisi coaching yang kita lakukan hari ini? Iya Pak. Jadi mulai dari pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan tadi, nanti harapannya coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Jadi tidak harus kita sodorkan gitu. Jadi sangat ingin untuk mengembangkan di bagian yang itu Pak. Oke, baik Pak Arid. Silakan Pak melakukan coaching ya. Mudah-mudahan proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Dan juga sesuai dengan apa yang Bapak harapkan tadi. Ya, di mana coach itu dapat menggali potensinya sendiri untuk menyelesaikan permasalahan yang coach hadapi. Baik Pak. Oke Pak Zul, terima kasih. Nanti saya kabari ya lagi Pak Zul. Iya, sama-sama Pak. Nanti kabari lagi ya Pak kalau sudah siap. Ya, terima kasih Pak Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zul. Iya Pak. Assalamualaikum Pak Ivan. Waalaikumsalam Pak Iwan. Bagaimana kabarnya Pak Ivan hari ini? Alhamdulillah Pak Iwan. Kalau Pak Iwan bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Ivan. Seperti keadaannya Pak Ivan sama juga hari ini ya. Ya, begini Pak Ivan, sesuai janji yang kemarin kita di sini akan bincang-bincang sebentar. Ya, jadi apa yang akan kita diskusikan ya Pak Ivan hari ini? Iya, begini Pak Iwan, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran kimia dari saya. Yang pembelajarannya berjalannya monoton terus. Ya, jadi menurut Pak Ivan, apa yang kita harapkan dalam obrolan kita hari ini Pak Ivan ya? Saya hanya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusias murid-murid saya dalam belajar kimia yang saya ajarkan di kelas, Pak. Oke, Pak Ivan. Ya, menurut Pak Ivan, di sini hal apa saja yang membuat murid-murid Pak Ivan itu kurang antusias dalam pembelajaran kimia bersama Bapak di kelas? Kalau yang saya pelajari dan evaluasi kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias dalam pembelajaran kimia yang saya ajarkan adalah yang pertama, pembelajaran saya seperti sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu banyak untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya.
kurang memberikan latihan soal. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara dalam pembelajaran saya, seperti kerja diskusi kelompok, sehingga dalam proses pembelajaran hanya berjalan komunikasi satu arah saja, Pak. Oh, begitu ya, Pak Ivan. Ya, di sini kira-kira apa saja yang dapat membuat murid-murid Pak Ivan itu antusias dalam mengikuti pembelajaran kimia yang akan Bapak laksanakan? Menurut saya, Pak, murid-murid itu pasti menginginkan pembelajaran yang menyenangkan dan tidak membosankan. Seperti itu, Pak. Oke, saya setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ivan. Lalu menurut Pak Ivan juga di sini apa saja yang bisa membuat murid-murid itu merasa senang dan tidak bosan pada pembelajaran yang akan Bapak laksanakan nanti? Itu apa aja, Pak? Menurut saya, pembelajaran harus terpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian menambahkan ice breaking atau games supaya pembelajaran lebih menarik. Ya, oke Pak Ivan, kalau boleh tahu juga Pak Ivan itu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas ya, Pak? Saya biasanya menggunakan buku panduan kimia siswa yang ada di perpustakaan saja, Pak. Oh, ya. Mungkin adakah sumber-sumber belajar lain yang Pak Ivan gunakan selain buku panduan kimia siswa? Saya pikir banyak ya, Pak, sumber belajar seperti video pembelajaran di YouTube, artikel di blog, atau lainnya di internet. Atau bisa juga kita menggunakan aplikasi belajar kimia yang ada pada handphone. Ya, betul sekali Pak Ivan. Saya yakin sekali Pak Ivan bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang pasti bisa membuat murid-murid itu antusias dalam pembelajaran kimia nanti. Ya, jadi sekarang saya akan tanyakan lagi, apa rencana Pak Ivan untuk menyelesaikan masalah ini, Pak Ivan? Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang menyenangkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube, games, dan aplikasi kimia pada HP Android. Dan yang kedua, saya akan memberikan tugas sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misal menggunakan bentuk video, gambar, maupun laporan digital. Ya, bagus sekali rencana Pak Ivan. Mudah-mudahan siswa bisa mengalami perubahan dalam pembelajaran kimia dan siswa bisa merasa senang dan tertarik ya, Pak. Ya, selanjutnya apa komitmen Pak Ivan terhadap rencana Bapak ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan dan menggunakan banyak sumber belajar untuk bereksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam mengerjakan tugas sesuai minat dan bakat murid-murid. Wah, bagus sekali Pak Ivan ya. Ya, saya sangat mendukung komitmen yang Pak Ivan sampaikan. Mudah-mudahan
semua apa yang Pak Ivan sampaikan ini bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya untuk berdiskusi. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Amin. Ya, sama-sama ya Pak Ivan ya. Amin juga ya Pak. Ya, mungkin itu saja dulu ya Pak. Ya, pertemuan kita hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ivan. Waalaikumsalam Pak Ridwan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam Pak Zul. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak Rid sudah menjadi coach untuk Pak Ivan yang sedang mengalami kendala. Jadi bagaimana perasaannya Pak Rid? Iya Pak Zul, saya karena sedang belajar ya Pak. Proses coaching ini memang teori ya, juga baru dapat kemarin. Jadi dengan segala keterbatasan yang saya berusaha untuk menerapkan semua alur yang ada, prinsip-prinsip penting yang saya tahu selama proses coaching bersama Pak Ivan. Alhamdulillah. Menurut saya proses coaching yang sudah dilakukan itu sudah berjalan sangat baik Pak, dan juga berkaitan dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan tadi, yaitu menghadirkan pertanyaan yang berbobot. Terus menurut saya juga ini sudah perkembangannya sudah sangat baik Pak, di mana Bapak tadi sudah dapat mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Ivan, sehingga Pak Ivan dapat menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang beliau hadapi. Nah, baik, di sini saya akan menyampaikan hasil observasi saya mengenai proses coaching yang tadi ya Pak, yang bersama Pak Ivan tadi. Ya, baik Pak Rid. Jadi saya akan menyampaikan hasil observasinya, lalu melalui tahapan tirta ya Pak, berdasarkan alur tirta gitu. Secara umum gitu ya, tadi Pak Rid sudah menyampaikan alur cerita ini dengan jelas dan lugas. Yang pertama di tahapan menanyakan tujuan pembicaraan hari ini itu untuk apa. Di sini Pak Rid sudah bisa menanyakan tujuan pembicaraan hari ini, dan juga coach itu sudah sangat terbuka, jadinya dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh coach, dan sangat jelas, yaitu tentang masalah yang dihadapi oleh coach. Lalu juga untuk identifikasi di sini, modelnya sebagai coach sudah melakukan identifikasi masalah atau mampu menggali masalah melalui pemberian pertanyaan yang beruntun, sehingga masalah itu dapat diketahui dengan jelas, seperti apa penyebabnya, penyebab masalahnya apa, dan kapan peristiwa itu terjadi. Lalu untuk rencana aksi di sini juga Pak Arid sudah sebagai coach sudah sangat jelas menanyakan rencana coaching. Bagaimana tahapan-tahapannya untuk mencapai tujuannya. Nah, di sini juga coach sudah bisa menyampaikan rencana-rencana yang ingin coach lakukan, ya Pak. Namun paling penting adalah semua solusi, semua rencana aksinya itu datang dari coach. Coach itu hanya menyampaikan pertanyaan-pertanyaan efektif, sehingga rencana aksi itu tercetus dari dalam diri coach itu sendiri. Lalu untuk tanggung jawab di sini Pak Rid juga sudah sangat jelas meminta komitmen kepada Pak Ivan sebagai coach ya terhadap rencana aksi yang sudah disusun, dan juga
Pak Gerit tadi sudah menanyakan tindak lanjut dari sesi coaching hari ini. Ya, mungkin itu Pak hasil observasi saya terhadap proses coachingnya Pak Rid yang Pak Rid lakukan bersama Pak Ivan. Nah, namun saya ada suatu pertanyaan nih untuk Pak Rid. Jadi menurut Pak Ridwan ini, apa indikator tetap tercapaian proses coaching yang sudah Pak Rid lakukan hari ini? Oke Pak Zul, ya terkait dengan indikator, yaitu indikatornya coach itu sudah mampu mendapatkan solusinya sendiri atas permasalahan yang dia hadapi sendiri, atau melalui pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan selama proses coaching berlangsung, Pak Zul. Iya Pak, alhamdulillah ya. Di sini proses coaching berjalan dengan lancar ya Pak Rid. Ya, sebagai coach itu sudah sangat memahami apa itu kompetensi coaching itu dan tahapan-tahapan coaching itu sendiri dengan baik. Pak Rid tetap semangat ya Pak, mudah-mudahan diberi kesehatan dan semoga kita dapat bertemu lagi di kesempatan selanjutnya ya Pak. Ya Pak Zul, terima kasih ya Pak atas waktunya Pak. Ya Pak Rid, sama-sama Pak. Terima kasih sudah bisa berkenaan mengamati dan juga menjadi observer pada proses coaching kali ini. Mungkin sampai di sini dulu ya Pak Zul. Insyaallah kita bertemu lagi di lain waktu ya Pak Zul. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.